Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Asep Saifullah dari Master Institute. Apa sih Master Institute? Mungkin yang belum tahu, Master Institute itu salah satu lembaga pendidikan non formal atau biasa disebut bimbel, bimbingan belajar. Lokasinya di Kota Bogor. Kalau pusatnya di pertigaan Gunung Batu ya, dekat Masjid Al-Huda. Nah, kita punya cabang alhamdulillah satu di Villa Bogor Indah dekat SMP Negeri 19. Oke. Nah, hari ini kita akan coba bedah ya terkait berita yang mungkin ini menggemparkan gitu ya atau mengagetkan baik orang tua maupun siswa sekolah menengah atas gitu ya. Khususnya kelas 12 yang tahun depan itu mau masuk kampus gitu ya. Apa itu gitu ya? Mungkin ada yang belum tahu atau ada yang sudah tahu tapi bingung. Ini maksudnya apa sih? Gitu ya. Oke, kita akan coba bahas ya. Nanti kita akan buat video ini beberapa part. Oke, yang pertama Mas Menteri gitu ya, Nadiem Makarim itu sudah menyampaikan secara langsung gitu ya, terkait peraturan baru di seleksi masuk kampus gitu ya, lewat Permendikbud nomor 48 tahun 2022. Apa itu? Tentang penerimaan mahasiswa baru di tingkat diploma maupun sarjana pada perguruan tinggi negeri. Oke. Apa yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya? Oke, kita bahas. Pertama, nah, kan secara umum seleksi di Indonesia itu yang masuk kampus itu ada 3 jalur. Pertama, SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, jalur rapot atau prestasi. Oke, diingat-ingat ya, SNMPTN kalau dulu mah PMDK atau undangan. Yang pertama. Yang kedua, UTBK SBMPTN, ujian tulis berbasis komputer. Ini dari tahun ke tahun mengalami banyak perubahan gitu ya, dari mulai materi tes, kemudian rumpunnya, ada saintek, ada sosum, ada IPC campuran gitu ya. Kemudian campurannya dihilangkan lalu diadakan kembali gitu ya. Nah, oke, nanti kita jelaskan. Kemudian yang ketiga itu jalur mandiri. Oke. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Nah, SNMPTN ini kalau sebelumnya kita nanti akan bandingkan before after. Sebelumnya gitu ya, itu hanya melihat 6 mata pelajaran saja gitu ya yang diperhitungkan gitu ya. Apa saja? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau yang rumpun saintek atau IPA. Kalau rumpun sosum tinggal diganti saja yang tiganya. Sosiologi, ekonomi, geografi. Oke ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematikanya sama masuk. Oke, itu yang pertama gitu ya. Jadi untuk tahap seleksinya itu hanya dilihat 6 mata pelajaran. Yang kedua, siswa yang boleh ikutan ini yang masuk kuota eligible. Apa itu eligible? 40% terbaik seangkatan. Misalkan IPA katakanlah ada 200 ya, 40%-nya saja yang berhak ikut gitu ya. Begitupun juga IPS ya. Jadi satu angkatan itu masing-masing jurusan, bukan keseluruhan 40%, tapi IPA 40%, IPS 40% ya. Jadi hanya siswa eligible saja yang bisa ikut di SNMPTN gitu ya. Lalu bagaimana yang tidak masuk ya, harus legowo untuk ikut yang jalur tes. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada faktor pendukung prestasi, misalkan apa yang dibuktikan dengan sertifikat. Nah, itu harus harus dilampirkan tuh. Kemudian portofolio. Nah, itu khusus untuk jurusan-jurusan yang berkaitan dengan seni dan olahraga. Nah, itu yang before-nya. Jadi sebelumnya itu seperti itu gitu ya. Perubahannya di tahun depan gitu ya, di seleksi 2023 itu satu, semua mata pelajaran dilihat. Nah, ini bukan hanya 6 mata pelajaran, tapi
semua secara holistik, secara keseluruhan gitu ya. Jadi SBK, olahraga, agama, PPKN macam-macamnya itu dilihat tahun depan itu ya. Kemudian harus ada 2 mata pelajaran pendukung yang berkaitan dengan jurusan yang dipilih. Misal kalau ada anak atau siswa-siswi yang memilih jurusan biologi, itu 2 mata pelajaran yang harus unggul atau yang harus bagus itu, 1 biologi, yang kedua matematika. Begitupun jurusan yang lain gitu ya. Ada mata pelajaran spesifik yang berkaitan. Oke, itu ya. Yang selanjutnya prestasi ini sama dengan yang sebelumnya, kemudian portofolio itu sama juga dengan yang sebelumnya. Jadi yang membedakan itu apa? Di mata pelajaran di rapot tadi, mata pelajarannya kalau sebelumnya itu hanya 6 pelajaran yang dilihat, sekarang semua mata pelajaran dilihat. Otomatis siswa-siswi harus fokus pada semua gitu ya. Sehingga apa? Waktu belajar harus nambah gitu, jangan sama kayak sebelumnya. Kemudian selalu katakanlah melakukan pendekatan ya dengan semua guru gitu ya. Sekarang tidak membeda-bedakan gitu ya. Kalau sebelumnya kan hanya saya fokus aja nih pada 6 guru mata pelajaran. Tapi sekarang dengan adanya transformasi atau perubahan, itu semua harus dilakukan dengan adil gitu ya. Gitu. Jadi pembedanya seperti itu. Oke, kita bahas dulu yang seleksi SNMPTN. Untuk SBMPTN dan Mandiri kita bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa mengambil sikap mulai dari sekarang gitu ya. Intinya gitu ya, untuk kelas 10 sekarang harus sudah tahu jurusan yang akan diambil nanti di kelas 3 gitu ya, untuk masuk kampus itu apa. Supaya apa? Bisa dari sekarang mengunggulkan 2 mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan yang kamu ambil gitu ya. Oke, next kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.